Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa Nagara Beling, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan ngopi kembali di depan kamera, di depan HP, yang mudah-mudahan ngopinya saya ini sambil merokok bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Sambil kita mutolaah lah, niatkan mutolaah sambil ngoceh-ngoceh. Iya, kalau mutolaah biasanya kan ngoceh-ngoceh, kalau di pondok tuh ngoceh, menghafal ataupun musyawarah, munadharah dan lain sebagainya. Dan ini dia kopinya. Ini kopi apa ya? Kopi tit, disensor ya. Biar tidak ada iklan di antara kita. Ngopi tanpa merokok ya tidak lengkap. Makanya saya coba merokok ya. Ini rokoknya juga rokok murah. Ada yang ngomong katanya, "Bang, kalau dulu udah lama sih. Ada yang negor, Bang, kalau bikin konten gitu, jangan ngerokok dong, nggak sopan. Orang di depan orang, banyak orang, acara apa gitu, apa aja yang banyak orang, termasuk juga tahlilan, acara pengajian, atau acara-acara hiburan, merokok di depan orang banyak kok nggak sopan. Itu juga nggak sopan kalau nggak dibilang nggak sopan. Di sini saya malah sendiri, gimana sih? Apalagi kalau acara banyak orang, itu ngerokok di depan banyak orang. Itu yang ngeliatin, yang merhatikan kan ada yang merokok, ada yang tidak. Ya sama kayak di YouTube ini juga. Seperti itu ya. Saya merokok nih, ngopi. Ya sama kayak di acara di dunia nyata nih, tahlilan, dangdutan, acara pengajian, acara arisan 17-an pada merokok. Apa itu sopan? Gimana sih? Apalagi itu di depan orang langsung. Saya mah jauh malah. Saya di kamar sendiri, kalian cuma nonton doang. Gak sopan gimana? Ya oke lah, kita bahas itu lain kali lah. Sekarang saya akan bahas tentang sebab-sebab terhalangnya rezeki ya. Sebelum kita lanjut ke poin-poin sebab terhalangnya rezeki, kita coba cari tahu dulu apa itu rezeki ya. Maaf kepada pemirsa kalau gaya saya agak slengean, agak ya ngawur ya, maklum lah, saya mah bukan orang pinter. Kalaupun ada sesuatu yang bermanfaat, ya itu sudah kehendak Allah. Yang artinya yaitu suatu anugerah buat saya ataupun buat pemirsa gitu kan. Kalau namanya kehendak ya semua juga kehendak. Maksudnya anugerah, satu kebaikan, termasuk juga rezeki juga itu. Nah,
Masalah rezeki, definisi rezeki saya coba ambil dari kitabnya Qatrul Ghois ya. Di pondok tuh suka di apa? Dipelajari kitab Qatrul Ghois ya. Disebutnya kitab alam goib gitu ya. Karena menerangkan hal-hal yang kebanyakan hal-hal yang gaib. Nah, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Qatrul Ghois itu rezeki itu adalah melingkup segala hal. Jadi definisinya kalau nggak salah begini. Ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal masyrubi bal kullu man tafa'a bihil hayawan. Mim ma'kulin wa masyrubin wa malbusin wa ghairiha. Wa min a'dhami rizqi at-tawfiqil ta'at. Ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal masyrub. Rizki itu tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman. Bal kullu man tafa'a bihil hayawan. Tetapi setiap perkara yang bermanfaat kepada hayawan. Nah, terus kita manusia disebut hayawan? Betul. Secara biologis manusia juga termasuk hayawan. Dalam istilah syariat, manusia juga termasuk hayawan. Walaupun hayawannya hayawanun natiq, hayawan yang berpikir. Terjemahannya hayawan yang berbicara, tapi maknawiyahnya hayawan yang berpikir kalau manusia ya. Jadi struktur manusia sama kucing, sama kambing, sama kuda secara biologis sama saja. Butuh makan, butuh minum, butuh kawin, butuh tidur, butuh kencing, butuh berak, dan lain sebagainya. Sama saja. Makanya manusia juga disebut hayawan dalam bahasa syariah ya. Jadi rezeki itu tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang kita makan dan minum, tetapi semua yang bermanfaat gitu kan. Mantafa'a bin hayawan mimma kulin wa masyrubin wa malbusin wa ghairiha, yaitu termasuk dari makanan, minuman, pakaian wa ghairiha dan lain sebagainya. Wa min a'dhamir rizqi at-taufiqu lit ta'at ya. Sebaik-baiknya atau yang paling utama daripada rizki itu adalah taufik, petunjuk lit ta'at, kepada ketaatan. Jadi yang paling utama, yang paling agung, yang paling tinggi rezeki itu adalah petunjuk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi rezeki itu maknanya luas ya. Apapun yang bermanfaat kepada makhluk yang bernyawa, hayawan, baik dari makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, itu termasuk rezeki. Itu. Terus Syekh Nawawi ini rahmatullahi alaih, Syekh Nawawi rahmatullahi alaih membagi rezeki itu kepada dua bagiannya. Warizku kismani zahirun wa huwa al-aqwatu wal at'amatu. Rizki itu terbagi dua ya. Zahirun, pertama yang zahir, yang lahir, yang fisik, yaitu kekuatan dan makanan. Wadzalika lil abdan, dan itu kekuatan dan makanannya untuk badan. Ya kembali ke badan hayawan tadi. Baik ke badan kita, ke badan kucing, ke badan kambing, ke badan kuda, ke badan kebo, dan lain sebagainya, kepada semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu semuanya termasuk manusia disebut hayawan. Secara biologis sama saja. Wabatinun, dan yang kedua ya, yang pertama kan rezeki zahir. Wabatinun, yang kedua itu rezeki batin. Apa itu rezeki batin? Emang ada? Ya ada.
wa huwa al-ma'arifu wal mukasyafatu wa dzalika lil qulubi wal asrari, ya. Jadi rezeki batin itu adalah ma'rifat kepada Allah, mukasyafat ya, terbukanya tabir. Ini kan hidup kita dalam alam zahir, ada di baliknya. Ya, makanya orang yang mukasyafat itu terlihat semua. Terlihat surga, neraka, langit, alam kubur dan lain sebagainya ya. Wa dzalika lil qulub wal asrar. Itu untuk hati dan rahasia-rahasia hati ya. Nanti kalau masalah rahasia hati itu dibahasnya dalam ilmu tasawuf ya. Oke, segitu aja sekilas ya penjelasan tentang definisi rezeki. Sekarang kita langsung kepada poin utama, yaitu sebab-sebab terhalangnya rezeki ya. Ini apa nih? Sebab-sebab terhalangnya rezeki. Di sini ada sekitar 35 poin kalau nggak salah ya. Banyak, dan ini bahasan sebab-sebab terhalangnya rezeki ini dari kitab Ar-Rizqul Wasi' yang ditulis oleh Kiai Ahmad Mutammam dari Pasuruan, yang di dalamnya berisi aurad atau wiridan-wiridan rangkuman kumpulan wiridan-wiridan dari ijazahnya dari Kiai Haji Fuad Nur Hasan Sidogiri dan selainnya para guru dan para habaib ya. Yang pertama yang menyebabkan terhalangnya rezeki itu banyak tidur. Sebentar. Semua tentang sebab-sebab terhalangnya rezeki saya juga banyak melakukannya sama saya. Jadi kita sama-sama. Jangan sampai poin-poin ini kita lakukan kalau bisa dihindari. Semampu kita, insya Allah mampu hindari ya. Agar rezeki kita mengalir dengan lancar, deras, dan tentunya bermanfaat. Seperti itu. Yang pertama tadi yang menyebabkan terhalangnya rezeki adalah banyak tidur. Sedikit tidur itu lebih baik. 5 jam, 4 jam itu lebih baik. Lebih dari 8 jam itu termasuk banyak tidur. Apalagi kalau tidurnya di jam-jam yang makruh. Seperti habis sholat subuh, habis asar, habis maghrib gitu. Nah, pokoknya yang pertama, jangan banyakin tidur ya. Karena kalau banyak tidur bisa menghalangi datangnya rezeki gitu kan. Terus yang kedua, sama ada hubungannya dengan yang pertama, yaitu tidur di pagi hari habis subuh. Saya juga sering melakukan itu ya, apalagi kalau tidur malamnya sebentar. Jadi yang kedua adalah tidur di pagi hari ya. Sehabis sholat subuh itu kalau bisa dihindari, karena kalau kita sering melakukan tidur sehabis sholat subuh atau di pagi hari, itu menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Nomor 3, melakukan dosa ya, baik dosa kecil terutama dosa besar. Dosa besar itu ya termasuk zina, membunuh, terus apalagi banyak lah itu kan dosa besar. Sumpah palsu, musyrik dan lain sebagainya ya. Nah, dosa-dosa itu bisa menghalangi sebab datangnya rezeki. Makanya seminimal mungkin, namanya manusia kan pasti kita melakukan dosa ya, baik kecil ataupun besar. Sebaik mungkin dihindari yang namanya dosa ya. Baik, terutama dosa kecil. Kalau dosa kecil dihindari, insya Allah dosa besar juga pasti lebih takut. Ya, diawali dari dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil aja dihindari, apalagi dosa besar kan gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian nomor 4, tidur telanjang. Nah, ini kalau kita tidur telanjang menjadi penyebab
terhalangnya rezeki. Jadi kalau tidur tuh jangan telanjang walaupun gerah ya. Kalau bisa pakai kipas angin saja atau dibuka jendela, jangan sampai telanjang. Itu nanti diintip oleh jin perempuan ya. Nanti dan jadi penyebab terhalangnya rezeki. Nomor 5, kencing telanjang ya. Kalau kencing tuh jangan semua dibuka ya. Cukup atasnya saja dari lutut sampai pusar celana kalau pakai celana ya. Jangan sampai telanjang atas dibuka, bawah dibuka semua kayak orang mau mandi. Terus yang keenam, makan dan minum saat junub. Junub itu ya kita mempunyai hadas besar ya. Kalau hadas besar maka otomatis harus mandi junub ya, atau mandi besar ya. Kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil yaitu hilangnya dengan wudhu. Kalau hadas besar harus dengan mandi junub. Penyebab junub itu ya kita untuk khususnya suami istri telah melakukan suami istri atau keluar sesuatu dari kemaluan dengan sengaja atau tidak ya, atau dimasukkan ke kemaluan istri walaupun tidak mengeluarkan ya, itu kan jadi junub juga. Di situ mandi dulu ya. Jangan habis main ya langsung makan, langsung minum. Ya itu bisa menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Jadi kalau habis melakukan senggama bersetubuh, cepat-cepat mandi ya. Kalau umpamanya dinginnya ntar mandinya nggak masalah gitu. Yang penting jangan makan dulu kalau bisa ya. Jangan makan, jangan minum. Jangan ngerokok juga gitu. Jadi yang nomor 6, makan dan minum saat junub, baik buat laki-laki ataupun buat perempuan. Karena namanya junub itu kan berlaku bagi laki-laki, berlaku juga bagi perempuan. Seperti itu. Nomor 7, bersandar saat makan. Nah, ini dia. Jangan sampai makan sambil bersandar ya, baik ke bangku, kursi, atau ke tembok. Kalau bisa kayak begini, kayak saya nih, nggak ada bersandar kemana-mana. Kayak gitu ya. Itu nomor 7. Nomor 8 adalah meremehkan sisa-sisa makanan. Jadi kalau makan tuh jangan sampai ada sisanya, habisin kalau bisa. Nah, tapi kan saya kenyang, makanya dikira-kira kalau makan tuh kira-kira nggak habis. Jangan banyak-banyak. Makanya orang tua dulu sering menyarankan nih, kalau mau makan nih saya nyendok. Jangan banyak-banyak, nanti nggak habis. Mubazir kan. Lebih baik sedikit, kalau kurang nambah lagi. Katanya begitu. Jadi makanya saya dulu diajarin secentong dulu nih makan. Kurang nyentong lagi gitu, daripada nanti ada sisanya terus enggak kita makan. Kalau ada sisanya saya tuh dimarahin, harus dihabisin gitu. Terus nomor 9, menyapu di malam hari. Nah, ini kan ada hubungannya dengan istilah pamali ya. Kalau nyapu di malam hari. Karena ini dapat menghalangi datangnya rezeki, menjadi penyebab terhalangnya rezeki yang datang kepada kita. Terus nomor 10, dengan menyapu dengan kain atau sapu tangan ya. Nah, kalau nyapu kan harus dengan sapu, ya ada alatnya. Tiba-tiba pakai kain, pakai baju, pakai sarung atau pakai sapu tangan itu nggak boleh, itu menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Nomor berapa tadi? Tadi nomor 10 ya. Sekarang nomor 11, membiarkan sampah di dalam rumah. Jangan sampai sampah tuh numpuk lama, apalagi sampai lama, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kalau bisa sampah sedikit buang, menjadi sampah semakin banyak itu sama setan disukai banget itu kalau kotor gitu ya. Nomor 12, berjalan di depan guru. Kecuali darurat ya, kalau tidak ada darurat jangan sampai ada guru nih lagi duduk atau nongkrong geli berdiri, lebih baik kita berjalannya di belakangnya. Kecuali darurat nggak ada jalan lagi, tapi dengan cara membungkuk, cara hormat gitu kan. Kalau bisa dihindari, berjalan di depan guru. Cari jalan alternatif lain atau di belakangnya. Seperti itu. Karena itu menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki.
Terus nomor 13 memanggil nama kedua orang tua. Jadi manggilnya nama doang, nggak ada panggilan kehormatan umpamanya bapak, mama, ibu. Nah, harusnya pakai bapak, mama, ibu. Tiba-tiba kita memanggil namanya doang, seumpamanya namanya Samijan. Samijan, saya lapar, nggak boleh itu di samping tidak sopan. Itu dapat menghalangi rezeki ya. Ketidaksopanan itu menghalangi datangnya rezeki ya. Jadi kalau manggil bapak, terutama orang tua, bapak, ibu harus dengan ada penghormatan. Baik mama, ibu, emak juga nggak masalah ya. Bapak itu ayah, bapak. Juga kepada saudara-saudara yang lain. Kalau kepada yang lebih tua dari kita yang manggil kakak, paman, mamang, atau om gitu. Jadi harus ada panggilan kehormatan. Terus nomor 12 tadi berjalan di depan guru, 13 memanggil nama kedua orang tua tanpa penghormatan. Nomor 14 duduk di depan pintu, dalam hal ini di pas di pintu ya. Makanya kalau orang tua dulu bilang jangan duduk di pintu nanti sulit jodoh istilahnya gitu. Ya memang di samping pamali itu juga menjadi penyebab terhalangnya rezeki gitu ya. Duduk itu jangan di depan pintu atau di tengah pintu. Di samping menghalangi orang lewat, itu menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki ya. Terus nomor 15 bersandar pada salah satu sisi pintu. Bersandar kepada pintu nggak boleh. Di samping itu berbahaya karena pintu kan ada engselnya. Nanti dia goyang-goyang, itu berbahaya itu. Di samping menghalangi rezeki, itu juga berbahaya. Seperti itu ya. Terus nomor berapa? Nomor 16 ya. Nomor 16 itu wudhu di WC. Wudhu di WC. Wudhu. Tar dulu. Nomor 16 wudhu di WC. Ya. Ya, artinya tempat wudhu itu dekat dengan WC. Atau kalau di kampung kan kalau kamar mandi itu kan menyatu sama WC ya. Itu kalau bisa WC itu kalau bikin WC sama kamar mandi, tempat mandi kalau bisa dipisahin. Kalau bisa ya. Karena kalau baik wudhu ataupun mandi junub kalau ada WC-nya itu jadi gimana? Bahkan kalau ada WC-nya itu kita tidak boleh mengucapkan lafaz Asmaul Husna, lafaz Allah ya. Kalaupun mandi junub itu harus dalam hati kalau ada WC-nya. Kalau nggak ada WC bebas kita nawaitu rob al hadasul akbari diucapkan nggak masalah, tapi kalau ada WC cukup dalam hati. Itu jadi menyusahkan kalau ada WC secara hukum syariat itu. Kalau bisa WC itu misah ya sama kamar mandi. Nomor 17 mengeringkan wajah dengan baju. Baju atau sesuatu kain yang tidak layak untuk mengeringkan air sesudah mandi atau basuh muka. Biasanya kan pakai handuk. Pakailah handuk. Jangan pakai baju, jangan pakai celana ataupun kain lap. Itu lebih bahaya lagi pakai lap ya. Nomor 18 membiarkan sarang laba-laba berada di rumah. Kalau ada sarang laba-laba di rumah ya, baik di rumah atau di luar rumah, tapi dalam ruang lingkup rumah itu harus segera disingkirkan ya. 19 menunda-nunda sholat ya, tanpa adanya darurat ya. Kalau ada suara adzan berkumandang, masuk waktu sholat, cepat sholat gitu. Terburu-buru, nomor 20 terburu-buru keluar dari masjid ya. Terlebih setelah jamaah subuh ya. Jadi kalau habis sholat tuh ya wiridu dulu ya. Pokoknya nomor 20 terburu-buru keluar dari masjid setelah jamaah sholat subuh. Bagusnya habis sholat tuh assalamualaikum wiridan dulu ya. Zikir dulu gitu. Nomor 21 memakai celana dalam keadaan berdiri.
Jadi kalau memakai celana itu harus sambil duduk ya atau jongkok, jangan sambil berdiri ya. Karena itu bisa menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Nomor 22 itu pelit. Nomor 22 pelit. Pelit itu ya sifat ya tidak mau ngasih sama orang lain. Pelit. Walaupun dia banyak pelit, pelit. Nah, dan nomor 23-nya nih hampir mirip. Irit yang terlalu. Sebenarnya pelit sama irit yang terlalu ini, sama irit ini beda tipis, tapi tetap beda. Kalau pelit emang wataknya dia tidak suka ngasih sama orang lain. Kalau ngirit itu orientasinya begini. Saya ngirit saya itu kan punya cita-cita pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen buat nikah. Saya urutnya sehari sebatang, makanya sehari sesuap saja. Itu irit itu. Irit. Jadi dia orientasinya kepada cita-cita, keinginan. Kalau pelit emang wataknya kalau pelit. Jadi nggak ada planning kemana-mana, tapi dia nggak suka, nggak hobi ngasih orang lain, itu pelit. Tapi kalau irit ada planning, ada planning. Ini buat beli ini gitu. Tapi tetap pelit, jelek. Irit yang irit doang aja jelek, apalagi irit yang terlalu over, berlebihan. Sampai-sampai makan sehari sesuap. Itu menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Nomor 24 berlebihan dan mubazir ya. Apa-apa terlalu berlebihan, mubazir, seperti contoh tadi saya makan ngambil sampai muncung tapi enggak habis gitu kan, itu mubazir sisanya, mending kalau habis. Jadi sesuatu yang berlebihan itu jelek. Makanya Nabi mengatakan cintailah sesuatu dengan sederhana saja, karena bisa jadi sesuatu yang kamu cintai bisa jadi sesuatu yang kamu benci di lain waktu. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang kamu benci bisa jadi sesuatu yang kamu cintai di lain waktu. Makanya biasa-biasa biar tidak kecewa. Jadi sesuatu yang berlebihan itu jelek ya. Sedang aja, sederhana. Biasa-biasa saja. Nomor 25 malas, santai dan pengangguran. Malas, santai, pengangguran gitu. Nggak ada kegiatan apa gitu, kegiatan yang bermanfaat ya. Malah ini santai-santaian, bermalas-malasan, dan tidak ada pekerjaan kegiatan ya. Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Sebagian dari bagusnya keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Makanya lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, baik dilihat orang ataupun tidak ya. Nomor 26 menunda-nunda dan meremehkan segala hal. Jadi apalagi sesuatu yang penting, sesuatu yang genting, yang penting. Ini sesuatu yang remeh pun jangan diremehkan, apalagi sesuatu yang penting ditunda-tunda. Ada orang nih minta tolong mau jatuh, kita diem aja, atau ada kebakaran di depan mata diem. Itu lebih parah lagi, menunda-nunda dan meremehkan segala hal ya. Itu salah satu contoh yang besar. Hal yang kecil pun jangan diremeh-remehkan. Ada sampah nih kecil nih, buang. Itu jangan diremehkan. Ini kerasa pening nih, aduh, minum obat. Gitu yang diremehkan. Seperti itu. Terus nomor 27 sedikit sholat, terutama sholat sunnah, apalagi sholat wajib ya. Sedikit sholat itu maksudnya sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, witir, sholat hajat, tahajud, apalagi sholat yang jam 7 pagi itu sholat duha dan lain sebagainya. Banyakin sholat, terutama sholat wajib, tambah dengan sholat sunnah. Nomor 28 berburuk akhlak ya, perangainya jelek, wataknya jelek, tabiatnya jelek ya. Terus nomor 29 terlalu pagi pergi ke pasar. Jam 10 malam, jam 11, jam 12 lah sudah pergi ke pasar. Set, parah itu kan. Emang biasanya pasar tuh udah mulai ramai tuh jam 1, jam 2. Kalau bisa kita ke pasar tuh jam 3, jam 4, mendekati subuh. Jangan terlalu pagi ya, kalau bisa habis subuh gitu, lebih bagus lagi. Jadi jangan terlalu pagi. Bahkan belum buka kita sudah datang. Gitu, itu bisa menjadi
penyebab terhalangnya rezeki. Jadi jangan terlalu terburu-buru, terpagi-pagi, terpagi-pagi pergi ke pasar gitu kan. Santai saja. Terus ini nomor 28 ada hubungannya juga. Ya, terlalu lama di pasar, terlalu lama pulang dari pasar. Ini kalau pasar betah banget nih, berjam-jam bahkan dari pagi sampai malam di pasar terus, itu jelek itu. Saya mah termasuk orang yang tidak suka lama-lama di pasar. Apalagi sampai nawar-nawar. Kalau dia mau harga segini, sok. Kalau nggak mau ya udah saya pergi gitu. Bahkan saya lebih suka belanja di mall ataupun di Indomart atau di Alfa. Tit. Biasanya yang ada apa harganya biar cepat, biar nggak ada tawar menawar. Kalau tawar menawar tuh kayak di pasar, buset lama kan. Udah kita pergi dipanggil lagi. Jangan biasakan lama-lama di pasar ya. Nomor 31, tadi nomor 30 ya, sekarang 31, mendoakan jelek pada diri sendiri, orang tua, dan harta yang kita punya ya. Yang sampai mendoakan jelek kepada diri sendiri, ya Allah moga-moga cepat mati, jangan. Apalagi apa mendoakan orang tua juga nggak boleh, mendoakan harta kita yang jelek-jelek pokoknya nggak boleh, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nomor 32, mendoakan apa tidak mendoakan baik, tidak mendoa yang baik kepada orang tua, tidak mendoakan yang baik kepada orang tua. Jadi biasakan kita mendoakan orang tua, mendoakan doa yang baik tentunya. Itu. Jadi intinya nomor 32 itu mendoakan doa yang baik kepada orang tua. Nomor 33, tidak mencuci perabot dapur yang kotor. Jadi kalau ada perabotan dapur nih di mana saja, itu cepat-cepat dicuci, jangan lama-lama, jangan sampai berhari-hari apalagi berminggu-minggu. Itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Nomor 34, tidak menutup wadah makanan atau minuman. Jadi kalau ada makanan nih kayak begini ditutup nih. Kalau bisa ada tutup nih, ini pakai rokok aja nih, kayak begini. Nah, ditutup biar tidak ada sesuatu yang masuk gitu. Itu jelek kalau makanan atau minuman tidak ditutup. Nomor 35, ini yang terakhir, yaitu memadamkan lampu atau lilin dengan tiupan. Ya, ditiup itu nggak boleh, itu makruh. Lagian makruh juga menjadi penyebab terhalangnya rezeki. Oke teman-teman, seperti itu ya 35 poin ini dari kitab kumpulan wirid yang ditulis oleh Kiai Ahmad Mutamam Pasuruan, wiridan dari para kiai, terutama dari Kiai Haji Fuad Nur Hasan Sidogiri, juga para habaib dan para guru lainnya. Dan ini dinukil dari kitab Jalbur Rizki, yaitu karyanya Kiai Haji Ahmad Siddiq ya. Kiai Haji Ahmad Siddiq. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya, khususnya kepada saya, kepada kalian semua yang menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.